All right, ladies and gentlemen, here we go. It's time to begin the draw for the UEFA Champions League. So let's kick off with a look at the teams in Pot 1. Undian babak Liga Champions musim 2025-2026 telah usai digelar di Grimaldi Forum Monaco pada 28 Agustus 2025. Itu artinya, turnamen terakbar di benua biru tersebut akan segera kembali bergulir. Dari hasil undian yang telah dilakukan, muncul adanya potensi klub-klub besar saling berguguran di fase awal. Selain potensi tersebut, hasil undian UCL musim ini juga membuat beberapa pemain akan langsung kembali ke mantan klub mereka sebagai lawan. Ada pula laga big match yang syarat akan balas dendam. Seperti yang kita tahu, sebanyak 36 tim yang lolos ke babak Liga akan terlebih dahulu dibagi dalam pot 1 hingga pot 4. Pembagian pot tersebut berdasarkan nilai koefisien klub UEFA 2025. Pot 1 diisi oleh klub-klub unggulan dengan nilai koefisien tertinggi, sedangkan pot 4 diisi oleh klub dengan koefisien rendah. Pot 1 sendiri diisi oleh para mantan juara UCL, yakni Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona, dan sang juara bertahan Paris Saint-Germain. Lalu pot 2 diisi oleh Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, dan klub Bruges. Kemudian pot 3 diisi oleh PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting Lisbon, Olympiakos, Slavia Praha, Bodo Glimt, Marseille, dan juara bertahan Liga Eropa, Tottenham Hotspur. Sedangkan pot 4 sendiri diisi oleh FC Copenhagen, AS Monaco, Galatasaray, Union SG, Karabakh, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos FC, dan Kairat Almaty. Dari pembagian pot tersebut saja sudah terlihat adanya ketidakseimbangan. Misalnya saja juara Serie A Napoli dan juara bertahan Liga Eropa Tottenham Hotspur yang masuk pot 3. Begitu pula dengan juara Super League Turki Galatasaray dan klub kaya raya Newcastle United yang masuk pot 4. Terlepas dari itu, format turnamen dengan sistem Swiss yang mulai diterapkan UEFA pada musim lalu juga sangat berpotensi untuk menghasilkan ketimpangan. Mirip dengan sistem Liga, ke-36 kontestan UCL musim ini akan masuk dalam satu tabel klasemen. 8 tim teratas akan lolos langsung ke babak 16 besar. Sementara peringkat 9 hingga 24 akan menjalani laga playoff untuk mencapai babak 16 besar. Masalahnya adalah masing-masing tim akan memainkan 8 pertandingan di babak Liga. Setiap tim akan bertanding melawan 2 tim dari masing-masing pot, satu di laga kandang dan satunya lagi di laga tandang. Format inilah yang membuat hasil undian berpotensi akan berat sebelah bagi beberapa tim. Lalu pertanyaannya, siapa yang mendapat undian yang relatif berat? Dan siapa yang mendapat undian yang relatif mudah? Berikut ulasannya. Dari analisa yang dilakukan Opta, juara Liga Eropa musim lalu, Tottenham Hotspur dinilai mendapat hasil undian yang relatif mudah. Spurs akan menjamu Borussia Dortmund, Villarreal, Slavia Praha, dan FC Copenhagen di laga kandang. Sedangkan untuk laga tandang, pasukan Thomas Frank akan bertamu ke kandang PSG, Eintracht Frankfurt, Bodo Glimt, dan AS Monaco. Dengan hasil undian tersebut, seharusnya peluang Spurs untuk dapat langsung melaju ke babak 16 besar cukup terbuka lebar. Batu sandungan terbesar mereka jelas laga tandang ke markas sang juara bertahan PSG. Berbanding terbalik dengan Spurs, Arsenal sepertinya malah mendapat hasil undian yang relatif tidak menguntungkan. Pasukan Mikel Arteta diprediksi dapat mendulang poin penuh ketika menjamu Olympiakos, Athletic Bilbao, dan Kairat Almaty, serta tak akan sulit untuk meraih 3 poin di kandang klub Bruges dan Slavia Praha. Apabila dapat meraih poin penuh di laga-laga tadi, The Gunners seharusnya aman dan masih punya peluang bagus untuk lolos ke 16 besar. Namun, ujian bagi The Gunners adalah saat mereka harus menghadapi Bayern Munchen dan Atletico Madrid di laga kandang, serta menghadapi Inter Milan di Giuseppe Meazza. Bagai deja vu, laga tandang versus Inter tersebut adalah ulangan babak Liga UCL musim lalu, di mana saat itu The Gunners takluk 1-0. Selain Inter, laga versus Bayern Munchen juga bukanlah pertemuan yang mengenakan. Munchen adalah seburuk-buruknya lawan bagi Arsenal.
sebab mereka punya rekor yang sangat buruk melawan raksasa Liga Jerman tersebut. Dalam 14 pertemuan terakhir, Arsenal kalah 8 kali dan hanya menang 3 kali. The Gunners bahkan pernah kalah agregat 10-2 melawan Bayern Munchen di babak 16 besar UCL 2017. Namun itu dulu. Berkaca dari hasil musim lalu, di mana mereka mampu menang dari PSG di babak Liga dan menyingkirkan Real Madrid di babak perempat final, rasanya Arsenal dapat mengatasi ujian tersebut. Apalagi musim ini mereka sudah kedatangan amunisi anyar seperti Victor Gyökeres, Martin Zubimendi, hingga Eberechi Eze. Sementara itu, klub Liga Inggris lainnya, Liverpool, juga diprediksi akan dapat melaju ke babak 16 besar. Pasukan Arne Slot seharusnya tidak kesulitan untuk meraih 3 poin saat menjamu PSV dan Karabakh. Begitu pula dengan laga tandang menghadapi Eintracht Frankfurt, Marseille, dan Galatasaray. Jika tidak aneh-aneh, The Reds minimal tidak kehilangan poin di laga-laga ini. Ujian terberat The Reds adalah ketika menjalani laga tandang melawan Inter Milan dan 2 laga kandang melawan 2 klub asal Madrid, yakni Real Madrid dan Atletico Madrid. Namun Liverpool punya rekor head-to-head yang apik ketika melawan Inter. Dalam 6 pertemuan, mereka sukses 4 kali menang atas Inter. Sementara itu, meski The Reds punya memori buruk ketika kandas dari Real Madrid di final Liga Champions 2018 dan 2022, tetapi di matchday kelima UCL musim lalu, mereka dapat mengandaskan Real Madrid 2-0 di Anfield. Akan tetapi, pertemuan Liverpool dan Real Madrid di UCL musim ini jauh lebih spesial, khususnya bagi publik Anfield. Jika tidak berhalangan, mereka akan langsung menyambut kembalinya Trent Alexander-Arnold yang saga transfernya ke Madrid telah membuat beberapa fans Liverpool kecewa berat. Lalu, bagaimana dengan Manchester City? Pasukan Pep Guardiola bisa dibilang mendapat hasil undian yang cukup berimbang. Di laga kandang, City akan kedatangan Napoli, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, dan Galatasaray. Sedangkan di laga tandang, mereka akan away ke markas AS Monaco, Villarreal, Real Madrid, dan Bodo Glimt. Satu hal yang paling spesial dari undian Manchester City adalah mereka langsung berjumpa dengan Napoli di matchday 1. Itu artinya, publik Etihad akan langsung menyambut kembalinya mantan bintang mereka, yakni Kevin De Bruyne sebagai lawan. Beralih ke undian tersulit, rasa-rasanya PSG kembali mendapat hasil undian yang sulit. Opta juga setuju dengan prediksi tersebut. Di laga tandang, mereka akan bertamu ke markas Barcelona, Bayer Leverkusen, Sporting Lisbon, dan Athletic Bilbao. Sementara itu di laga kandang, pasukan Luis Enrique akan kedatangan Bayern Munchen, Atlanta, Tottenham Hotspur, dan Newcastle United. Adanya Barcelona dan Bayern Munchen jelas jadi ujian terberat PSG di babak Liga UCL musim ini. Musim lalu, PSG takluk 0-1 di kandang Bayern Munchen di matchday kelima. Secara head-to-head, Munchen juga unggul dengan 8 kemenangan berbanding 6 kemenangan untuk PSG. Selain itu, duel PSG versus Barcelona jadi salah satu laga yang paling dinantikan di UCL musim ini. Ini adalah pertemuan antara 2 klub mantan Lionel Messi. Selain itu, ada faktor Luis Enrique yang pernah melatih dan membawa kedua klub tersebut meraih treble winner. Menariknya, rekor pertemuan kedua tim juga sangat berimbang. Dalam 14 pertandingan, keduanya sama-sama meraih 5 kemenangan dan masing-masing mencetak 27 gol. Meski kembali masuk dalam undian yang relatif berat, tetapi ini bukanlah hal yang baru bagi PSG. Musim lalu, PSG juga masuk dalam hasil undian yang cukup berat. Namun, mereka berhasil melewati rintangan tersebut. Meski hanya finish di peringkat 15, tetapi pada akhirnya mereka justru malah keluar sebagai juara. Selain PSG, Inter Milan dan Real Madrid rasanya juga mendapat hasil undian yang relatif berat. Inter punya peluang untuk mendulang poin di 4 matchday pertama, yakni saat mereka away ke markas Ajax dan Union SG, serta menjamu Slavia Praha dan Kairat Almaty di Giuseppe Meazza. Akan tetapi, di tempat matchday terakhirnya, Inter harus menjalani laga tandang di markas Atletico Madrid dan Borussia Dortmund, serta kedatangan Liverpool dan Arsenal. Masalahnya adalah, Inter musim ini sudah tak dilatih Simone Inzaghi. Christian Sifu selaku pelatih anyar masih sangat minim pengalaman.
khususnya di panggung besar seperti Liga Champions. Sementara itu Real Madrid dengan nahkoda barunya, Xabi Alonso, sepertinya juga akan menghadapi hasil undian yang menantang. Selain harus away ke Anfield, Madrid akan kedatangan Juventus dan Manchester City. Dua tim tersebut juga punya dendam kesumat dengan Madrid, menjadikan laga nanti syarat akan balas dendam. Selain Juventus, Liverpool dan Manchester City, Los Blancos juga akan menghadapi Marseille dan AS Monaco di Santiago Bernabeu, serta menjalani laga tandang melawan Khairat Almaty, Olympiakos, dan Benfica. Selain adanya potensi ketimpangan dari hasil undian yang sudah dilakukan, Liga Champions musim ini juga kembali memunculkan potensi kuda hitam yang diprediksi bakal mampu tampil mengejutkan. Nama pertama yang cukup menarik adalah Bodo Glimt. Mereka adalah satu dari 4 tim pendatang baru di Liga Champions musim ini. Meski debutan, juara 4 kali Liga Norwegia tersebut sudah tak asing dengan kompetisi Eropa. Musim lalu, Glimt adalah semifinalis Liga Eropa. Salah satu faktor yang patut diperhitungkan dari mereka adalah fakta kalau Glimt adalah tim paling utara dalam sejarah UCL. Markas mereka, Aspmyra Stadion, bahkan sudah masuk dalam lingkar Arktik. Sudah pasti bukan sebuah hal yang mudah untuk away ke sana. Selain Bodo Glimt, Galatasaray juga sepertinya punya faktor untuk menjadi kandidat kuda hitam di UCL musim ini. Juara Super League Turki tersebut mendapat tambahan amunisi yang menarik di bursa transfer musim panas ini. Selain berhasil mempermanenkan Victor Osimhen, mereka juga sukses mendapatkan jasa Leroy Sané secara gratis. Sementara itu, Atalanta yang biasanya jadi kuda hitam, kini diprediksi tak akan lagi menjadi kuda hitam di UCL. Undian mereka cukup berat dan mereka juga sudah tak dilatih oleh Gianpiero Gasperini, sosok pelatih yang menjadikan Ladea klub papan atas hingga menjadi jawara Liga Eropa 2024. Sedangkan pelatih anyar mereka, Ivan Juric, pernah menyandang predikat sebagai pelatih Premier League terburuk saat melatih Southampton dari Desember 2024 hingga April 2025. Itulah beberapa hasil undian babak Liga dan prediksi Liga Champions musim ini. Babak Liga UCL musim ini akan mulai digulirkan pada 16 hingga 18 September 2025 dan akan berakhir pada 28 Januari 2026. Lalu, tim mana yang akan melangkah mudah ke babak 16 besar dan tim mana yang akan gugur terlebih dahulu?